temanku. FC Dallas menghadapi Cincinnati pada laga lanjutan MLS 2024. Pertandingan kedua tim berlangsung di Toyota Stadium Minggu 30 Juni 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Sayangnya FC Dallas mendapatkan hasil buruk di laga kali ini. Martin Paes dan juga kawan-kawan kalah dengan skor tipis 0-1. Martin Paes bermain penuh dalam laga FC Dallas versus Cincinnati. Dalam laga tersebut, Martin Paes kebobolan 1 gol sehingga FC Dallas kalah dari Cincinnati 0-1 dalam lanjutan Liga Amerika Serikat atau MLS 2024. Dan satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut dicetak oleh pemain Cincinnati yakni Luca Orellano pada menit ke-47. Pemain FC Copenhagen Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sinteyong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Dan baru-baru ini, di akun Instagramnya @KevinDix2, pesepak bola 27 tahun tersebut seakan memberikan kode siap untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia men-share momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark yakni Silkeborg IF di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan oleh Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia yakni merah dan juga putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam, padahal laga sudah digelar 2 hari yang lalu. Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau timnas.indonesia mengunggah momen apapun soal timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Justin Hubner rupanya tak langsung mendapatkan kesempatan bermain di Cerezo Osaka. Pemain yang berposisi sebagai bek itu baru dimainkan pada laga Cerezo Osaka melawan Sagan Tosu yang terlaksana 26 Juni 2024 yang lalu. Pada kesempatan ini Cerezo Osaka keluar sebagai pemenang lewat skor 1-0 dan Justin Hubner sendiri turun sebagai pemain pengganti. Pemain milik klub Wolverhampton Wanderers itu dimasukkan pada menit ke-90 untuk menggantikan posisi Leo Chiara. Meski begitu, apa yang terjadi pada Justin Hubner patut untuk disyukuri. Pasalnya nasib berbeda dialami oleh Pratama Arhan. Pemain yang berposisi sebagai bek sayap itu hingga sekarang masih belum kembali mendapatkan kesempatan untuk bermain. Winger Jepang Takumi Minamino memberikan responnya soal satu grup dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Takumi Minamino memberikan respon terkait hasil drawing yang menempatkan Jepang ke dalam grup C. Ia menilai bahwa lawan-lawan yang akan dihadapi tidaklah mudah, termasuk timnas Indonesia. Ia menyoroti momentum yang didapatkan oleh timnas Indonesia sejauh ini. Indonesia juga cukup menakutkan. Mereka bermain bagus di Piala Asia dan memiliki banyak momentum. Ini adalah grup yang Anda tidak boleh lengah bahkan dalam satu pertandingan, ujarnya sumber Nikan Sport. Jadwal timnas Indonesia U16 versus timnas Australia U16 di semifinal Piala AFF U16 2024. Laga yang dimainkan di Stadion Manahan Solo tersebut menjadi upaya pasukan Nova Arianto untuk merebut tiket final dan juga berusaha mempertahankan status juara bertahan. Australia U16 sendiri merebut 2 kemenangan dan juga 1 imbang di fase grup. Tim yang berhasil membuat Australia U16 tertahan adalah Thailand U16 yang juga tak kalah kuat. Thailand U16 bahkan berhasil lolos semifinal dengan status runner-up terbaik usai finish kedua di grup C dengan 7 poin. Thailand U16 pun akan melawan Vietnam U16 di semifinal lainnya. Berikut jadwal timnas Indonesia U16 versus timnas Australia U16 di semifinal Piala AFF U16 2024, yakni pada Senin 1 Juli 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto angkat bicara soal pertemuan timnya lawan Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024. Pertemuan kedua tim disyukuri oleh Nova Arianto. Pasalnya laga ini jadi panggung sempurna bagi anak asuhnya, yakni untuk mengasah kemampuan anak asuhnya sebelum bertemu lagi di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Nova Arianto mengaku ingin melihat perkembangan mental para pemain timnas U16 Indonesia saat bersua tim di atas mereka. Para pemain diharapkan dapat menambah banyak pelajaran dari laga semifinal lawan Australia. Dan hal tersebut agar para pemain Garuda Asia lebih siap saat jumpa kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto menilai laga melawan Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024 sulit. Australia adalah juara grup C.
Mereka cukup tangguh di babak penyisihan dengan mengumpulkan 7 poin. Australia bermain imbang melawan Thailand dengan skor 0-0. Setelah itu mengalahkan Malaysia 2-0 dan juga Timor Leste 12-0. Nova Arianto mengaku timnas U16 Indonesia tidak akan mudah melawan Australia. Sementara itu, ia telah melakukan persiapan dengan mempelajari Australia untuk meraih kemenangan. Dan kita juga mempersiapkan semuanya dengan baik, termasuk menganalisa apa yang dilakukan oleh Australia. Harapannya pemain bisa tampil enjoy di pertandingan, tampil lepas di pertandingan dan fokus apa yang kita persiapkan di sisa persiapan melawan Australia. Tim bisa lebih baik dan bisa menang, ujarnya. Tim asuhan Nova Arianto memiliki satu keuntungan sebelum laga lawan Australia. Garuda Asia praktis memiliki waktu istirahat lebih panjang dari lawannya. Ya, timnas U16 Indonesia tampil pada laga terakhir fase grup pada 27 Juni 2024. Hal ini berbeda dengan jadwal Australia di fase grup ASEAN Cup U16 2024. Australia mencukur Timor Leste 12-0, yakni pada tanggal 29 Juni 2024. Timnas U16 Indonesia punya waktu istirahat 2 hari lebih panjang dari Australia. Sementara Australia hanya memiliki waktu rehat sehari sebelum laga semifinal. Ya, Nova Arianto bersyukur dengan jadwal istirahat yang menguntungkan timnya. Meskipun begitu, jadwal tersebut tak serta menguntungkan Garuda Asia. Pasalnya Nova Arianto melihat Australia sudah menyimpan banyak pemain andalannya di laga pamungkas fase grup. Pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto mengungkapkan 2 kekuatan Australia yang harus diwaspadai. Menurut asisten pelatih timnas Indonesia Sintayong tersebut, ada 2 kelebihan Australia yang wajib untuk diantisipasi. Pertama adalah terkait postur tubuh. Saya bisa melihat postur pemain Australia cukup tinggi. Itu yang kita antisipasi, kata Nova Arianto saat konferensi pers di Solo Paragon Hotel Minggu 30 Juni 2024 siang. Hal kedua yang diantisipasi ialah visi cara bermain pemain Australia. Selain dari cara visi bermain Australia sangat baik dan saya sangat mewaspadai tim Australia, kata Nova Arianto. Karena itu ia berharap agar pemainnya bisa fokus untuk menghadapi Australia. Timnas U16 Thailand bertekad membalas kekalahan dari Timnas U16 Vietnam dalam laga partai ulangan semifinal di ASEAN Cup U16 2024. Timnas U16 Thailand lolos ke semifinal sebagai runner-up terbaik di klasemen akhir ASEAN Cup U16 2024. Skuad muda Gajah Perang kalah produktivitas gol dengan Australia yang sama-sama mengumpulkan 7 poin di klasemen grup C. Sementara itu pelatih Timnas U16 Thailand Jaded Millarp bertekad untuk membalas kekalahan tersebut. Millarp menyebut tim pelatih Thailand telah banyak belajar dari kekalahan 2 tahun silam. Edisi sebelumnya menjadi pembelajaran bagi kita, kata Millarp. Untuk tahun ini kami akan memberikan yang terbaik untuk memenangi pertandingan, ujarnya menambahkan. Pelatih Australia Bradley John Maloney mengirimkan perhatian ke satu pemain timnas U16 Indonesia. Dia adalah Matthew Baker yang berdarah campuran Indonesia-Australia. Diakui Maloney, sentuhan pemain Melbourne City U18 itu akan membawa warna jalannya pertandingan. Kami menyadarinya, dia berasal dari kota Melbourne, ucap Bradley. Dia memilih untuk mengambil kesempatan ini, bermain untuk Indonesia. Dia akan membuat permainan ini sedikit lebih menarik, sambung pelatih berusia 52 tahun tersebut. Kendati begitu, Maloney tetap mewaspadai seluruh anak asuh Nova Arianto. Dia berkaca dari laga Timnas U16 Indonesia di Grup A ASEAN Cup U16 2024. Menyapu bersih 3 kemenangan Timnas U16 Indonesia keluar sebagai juara Grup C. Australia sangat antusias menghadapi Timnas U16 Indonesia pada semifinal ASEAN Cup U16 2024 dan hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Australia Bradley John Maloney. Menurut Bradley, dukungan penuh dari supporter sudah otomatis akan diterima Timnas U16 Indonesia. Anak asuhnya pun tidak sabar untuk bisa merasakan langsung teror dari pendukung tuan rumah. Untuk menjadi juara di turnamen ini, Anda harus mengalahkan tim terbaik, ucap Maloney. Jadi menurut saya, Indonesia adalah tim yang sangat bagus. Mereka mendapatkan banyak dukungan dari pendukungnya. Kami menantikan untuk melawan mereka. Laga itu akan menjadi tantangan bagi kami. Itulah sebabnya kami di sini untuk bermain dan menghadapi tantangan tersebut, sambung pelatih berusia 52 tahun tersebut. Diakui Maloney, skuad Australia sudah mulai terbiasa dengan cuaca di Solo, terutama ketika bermain pada sore hari. Sulit untuk memainkan setiap pertandingan pada pukul 3 sore, kata mantan pemain Canberra FC itu. Saya pikir para pemain kami telah beradaptasi dengan baik dan mereka mendapatkan hasilnya sekarang.
Jadi semoga pertandingan berikutnya adalah pukul 7.30 malam, sambungnya. Ya, kini Australia akan memaksimalkan waktu yang singkat jelang bentrok melawan Garuda Asia. Jadi Indonesia mendapatkan istirahat 3 hari, tetapi ini di luar kendali, tutur Maloney. Jadi kami akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, tutupnya. Pelatih timnas U16 Thailand Jaded Millard merasa diuntungkan timnya tidak berjumpa dengan timnas U16 Indonesia di semifinal ASEAN Cup U16 2024. Millard merasa timnya diuntungkan tidak berjumpa dengan tim tuan rumah. Mengintip laga terakhir laga lawan Laos, dukungan supporter Indonesia sangat mempengaruhi mental pemain. Millard berharap Thailand bisa mengalahkan Vietnam dan juga lolos ke final. Ya, harus diakui lebih baik menghadapi Vietnam daripada tuan rumah, karena kami ingin untuk lolos ke final, tegas pelatih yang akrab disapa dengan Serdot tersebut. Pelatih timnas U16 Malaysia Xavier Yordan Ribera menyinggung soal rumput lapangan Stadion Manahan Solo usai dibungkam timnas U16 Thailand di ASEAN Cup U16 2024. Ya, timnas U16 Malaysia takluk dari timnas U16 Thailand di Stadion Manahan Solo Sabtu 29 Juni 2024. Pelatih Malaysia Xavier Yordan menyayangkan hasil yang harus diterima oleh anak asuhnya. Sekarang tim kami dalam kekecewaan karena kalah pada laga terakhir, kata Xavier Yordan. Saya pikir kami melakukan pekerjaan baik di babak pertama. Kita unggul 0-1. Sayangnya kita melakukan kesalahan pada babak kedua. Tackle yang berakibat kartu merah, jelasnya. Sementara itu ia menyoroti kualitas rumput yang menurun usai dipakai secara beruntun. Stadion yang fantastis. Tetapi faktanya rumput tidak terlalu bagus karena sebelumnya ada 2 pertandingan per hari. Tetapi stadion ini bagus, pungkasnya. Lolos semifinal ASEAN Cup U16 2024, Nova Arianto berhasil menyamai pencapaian Bima Sakti bersama timnas U16 Indonesia, yakni pada 2 tahun silam. Nova Arianto membuktikan kemampuannya dalam menangani tim nasional. Setelah berguru kepada Sintayong di tim senior, kini Nova Arianto dipercaya memimpin timnas U16 Indonesia di ASEAN Cup U16 2024. Sejauh ini, perjuangan timnas masih on the track setelah mengunci tiket semifinal. Mantan pemain Persib Bandung itu telah berhasil menyamai prestasi Bima Sakti. Secara produktivitas, racikan Nova Arianto juga nyaris mengimbangi era Bima Sakti yang mencetak 13 gol di saat fase grup. Namun pelatih yang identik dengan kepala pelontos tersebut belum sepenuhnya menyamai prestasi Bima Sakti. Mantan tangan kanan Luis Milla itu sukses membawa Indonesia juara di Piala AFF U16 2 tahun silam. Pelatih timnas U16 Indonesia Nova Arianto mendapatkan keuntungan sebelum jumpa Australia di semifinal ASEAN Cup U16 2024. Pasalnya timnas U16 Indonesia memiliki seorang pemain yang berkarir di Australia. Pemain yang dimaksud adalah Matthew Baker, dan Matthew Baker sendiri tampil bersama Melbourne City FC. Melbourne City FC adalah tim yang terafiliasi langsung dengan City Football Group, yang juga membawahi klub elit asal Inggris yakni Manchester City. Dan keberadaan Matthew Baker tentu jadi keuntungan bagi timnas U16 Indonesia. Pasalnya Matthew Baker bisa diandalkan informasinya soal para pemain timnas U16 Australia. Ya, Melbourne City jadi salah satu klub yang menyumbang nama terbanyak di timnas U16 Australia. Di skuad Australia saat ini ada Brad Maloney yang mengandalkan 3 rekan setim Matthew Baker. Ketika pemain yang dimaksud adalah Johnny Banfield, Desian Kutlesi, dan juga Jayden Nikovsky. Jelang tampil di Piala AFF U19 2024, tim nasional Indonesia U19 terus menggelar latihan yang langsung dipimpin oleh sang pelatih Indra Safri. Dalam momen itu, Indra Safri pun fokus memberikan latihan fisik agar semakin kuat untuk menghadapi Piala AFF U19 2024. Timnas Indonesia U19 akan berstatus sebagai tuan rumah di Piala AFF U19 2024. Tim besutan Indra Safri itu akan tergabung dalam grup A bersama dengan Filipina, Timor Leste, dan juga Kamboja. Pada pertandingan pertama, timnas Indonesia U19 akan berhadapan dengan Filipina U19 di Stadion Gelora Bung Tomo atau GPT Surabaya, yakni pada 17 Juli 2024 mendatang. Menjelang laga tersebut, timnas Indonesia U19 terus berlatih. Timnas U19 Indonesia terus mematangkan persiapan jelang menatap ASEAN Cup U19 2024. Terbaru timnas U19 Indonesia menjalani laga uji coba melawan tim Pekan Olahraga Nasional ataupun Sumatera Utara di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu 29 Juni 2024. Skor akhir 2-1 menjadi kemenangan tim PON Sumut atas timnas U19 Indonesia. Diakui Indra Safri, ketangguhan fisik menjadi perhatian yang perlu dibenahi oleh skuad Garuda Nusantara.
Sebelumnya, Timnas U19 Indonesia sempat berpartisipasi di Thailand Cup 2024 dengan catatan tanpa kemenangan, yakni dari 5 pertandingan. 4 diantaranya kalah di 3 laga grup B Thailand Cup 2024 kontra Ukraina 0-3, Panama 0-4, Jepang 1-4, dan Italia 0-1. Sementara di pertandingan terakhir yang memperebutkan peringkat ke-9 Thailand Cup 2024, yakni ketika menghadapi Korea Selatan, Arkan Kakak dan kawan-kawan takluk dengan skor 1-2. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.